Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari, asal instansi SMP Al-Muslim Tambun, program studi Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran di SMP Al-Muslim kelas 7 Abu Bakar. Berikut saya tunjukkan formulir pendaftaran uji kompetensi yang dijadikan sebagai kartu identitas ujian. Sekian perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya, selamat menyaksikan video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, terlebih di masa pandemi saat ini, ya yang harus selalu ingat pesan Ibu, yaitu 3M. Coba, ada yang tahu 3M itu apa? Pakai masker, Mencuci tangan, mencuci tangan, menjaga jarak. betul sekali, Sahada. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Itu bila pergi-pergian ya. Oke, diingat selalu. Sebelum kita mulai, coba dicek dulu apakah ada yang terkendala jaringan. Rasya tadi kesulitan masuk, ada kendala jaringan, Syah? Iya Bu. Iya, sekarang sudah stabil? Sudah Bu. Sudah, oke. Mudah-mudahan bisa stabil ya sampai akhir pembelajaran nanti. Oke. Sekarang coba Rasya sebagai ketua kelas boleh disiapkan. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bu. Attention. Before we study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Finish. Greeting to our Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa sebelum belajar, ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, bisa barokah di kehidupan kita mendatang. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sekarang boleh dilihat GCR-nya terlebih dahulu ya. Seperti biasa kita awali dengan mengisi presensi. Sudah muncul di GCR, boleh langsung diisi data kehadiran kalian untuk pembelajaran hari ini. Ini juga ada bahan ajar ya yang Ibu berikan hari ini dalam bentuk AnyFlip. Silakan mulai diisi. Sambil mengisi Ibu mau cek dulu nih pakaiannya sudah rapi semua. Ya, masih banyak yang belum menyalakan kamera nih. Abi, Leta, Brian, Cica, Chandra, Dias. Coba dinyalakan satu-satu kameranya. Ya, sesuai dengan aturan pembelajaran IPA dengan Ibu, kamera dan mikrofon harus menyala. Coba paling tidak kameranya yang dinyalakan. Mic-nya bisa fleksibel lah, ya. Dan kalau misalkan mau ke kamar mandi, izin terlebih dahulu. Sudah isi presensi semua? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Presensi.
8, baru 8, nggak apa-apa sambil berjalan. Silahkan yang belum presensi dipersilakan untuk mengisi. Oke, yuk kita mulai dengan tes konsentrasi. Ya, biar fokus belajarnya hari ini, coba mikrofonnya mungkin bisa digunakan. Kali ini tes konsentrasinya berjudul ikuti kata tepuk 1, 2, atau 3. Tunjukkan sikap menghargainya, ya ibunya sedang berbicara, sudah dinyalakan kameranya, kamunya juga paling tidak dinyalakan kameranya. Yuk, Zaina, Naura, kita coba ya. Yuk, tangannya siap-siap dipertemukan, telapaknya, telapak tangannya dipertemukan. Oke, ikuti kata tepuk 1, 2, atau 3. Kita mulai. Tepuk 2. Nah, nggak ada suaranya. Nah, ingat tentunya adalah ikuti. Kalau tidak di depan tidak ada kata tepuk, berarti tidak menepuk. Nah, coba lagi diulang. Tepuk 2. Tepuk 3. Masih kurang konsentrasi. Ya, sekali lagi yang terakhir. Konsentrasi. Kalau itu tidak menyebutkan kata tepuknya, tidak usah ditepuk berarti. Ya, kita tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. 1. Oke, ada masih nepuk juga. Oke, mudah-mudahan sudah bisa konsentrasi ya dengan permainan kecil seperti tadi konsentrasinya. Oke, kita mulai dengan persepsi. Di sini Ibu memberikan sebuah gambar. Gambar apa kira-kira, Nak? Tiang listrik. Yang listrik. Yang listriknya bagaimana itu ada yang dilingkari apa? Kabel putus. Kabelnya putus. Nah, pertanyaan dulu, kira-kira kenapa kabel listriknya bisa putus? Kencangnya. Nah, agak ngantek. Mengalami penyusutan di siang hari. Karena mengalami penyusutan di siang hari. Yang lain, ada lagi yang lain? Nah, kita cari tahu kenapa nih kabel listrik kok bisa putus? Apakah pemasangannya yang kurang benar? Ataukah ada faktor suhu? Nah, faktor apa kita cari tahu? Gimana cara cari tahunya? Ya, nanti kita bahas di pertemuan hari ini, yaitu mengenai tadi sudah disebutkan Kaila ya tentang pemuaian. Oke, apa sih maksudnya pemuaian ya? Kita kenalan hari ini dengan pemuaian. Dengan tujuan pembelajaran, ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian zat minimal 2 macam. Nah, nanti kita cari tahu faktor-faktornya dan kamu paling tidak bisa menemukan dua macam. Kemudian menjelaskan 3 jenis pemuaian yang terjadi pada zat padat, cair, dan gas dengan menunjukkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menemukan penerapan konsep pemuaian dalam kehidupan sehari-hari minimal 3 macam. Ya. Yang keempat, menemukan proses terjadinya pemuaian pada zat padat, cair, dan gas dengan melihat perubahan yang terjadi akibat kenaikan suhu zat. Dan yang terakhir, mengomunikasikan hasil percobaan pemuaian pada zat cair dan gas sesuai dengan data percobaan. Nah, itu dia kurang lebihnya. Ini kegiatan pembelajaran yang akan
kalian lakukan hari ini ya. Pertama nanti setelah ini mengerjakan pretest terlebih dahulu, kemudian kegiatan asinkronus yaitu di luar tatap muka di Google Meet ini ya, kamu melakukan percobaan pemuaian zat cair dan gas terlebih dahulu, direkam dan nanti diupload ke GCR. Kemudian mengisi LKPD bentuk live worksheet ya yang sudah disediakan oleh Ibu di GCR juga. Dan nanti ini kegiatan percobaan dan mengisi LKPD Ibu beri waktu selama kurang lebih 30 menit ya. Jadi setelah 30 menit kamu sudah selesai atau belum melakukan percobaannya ya, mudah-mudahan sudah selesai semua ya. Nanti kamu bisa gabung lagi ke Google Meet ya untuk melanjutkan pembelajaran, yaitu kita akan presentasi ya atau mengomunikasikan hasil percobaan yang sudah kamu lakukan, kita bahas bersama. Kemudian Ibu akan memberikan materi tambahan dan terakhir ada beberapa kegiatan penutup. Seperti itu. Ini untuk kegiatan pembelajarannya. Kemudian untuk penilaian atau asesmen yang akan diambil hari ini yaitu pertama sikap spiritual dan sosial ya berupa jurnal penilaian diri nanti akan diberikan di kegiatan penutup. Kemudian ini penilaian pengetahuan juga akan diberikan di bagian penutup ya berupa post test dengan kuisis. Dan yang terakhir keterampilan di sini Ibu tuliskan asinkronus karena penilaiannya tidak secara langsung sekarang ya. Yang dinilai apa? Yaitu uji kinerja saat kamu melakukan praktikum. Dari mana lihatnya? Yaitu Ibu menilai dari video percobaan yang sudah kamu lakukan. Sekarang kamu siap-siap untuk mengisi pretest 5 soal ya untuk mengetahui kemampuan awal kamu tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Silakan, sudah muncul di GCR-nya? Udah, Bu. Oh iya ini. Oke, ini soal pretestnya. Ya, ada 5 soal. Oke, sudah 12 orang yang merespon. Kita lihat hasilnya. Nilainya bervariasi ya. Kita lihat soalnya banyak salah di mana gitu. Nah, untuk nomor 1 lumayan, yang benar ada 6, banyak yang benar. Oke, dari hasil pretestnya sudah cukup baik ya. Nanti mudah-mudahan dengan selesai pembelajaran, Ibu berikan post test bisa lebih baik lagi untuk nilainya. Baik, kita lanjutkan kegiatannya ya. Sekarang Ibu berikan stimulus. Oke, ini link Mentimeter untuk pemberian stimulus. Oke, perhatikan stimulusnya. Kok berhenti? Oke, itu video stimulus ya yang bisa memberikan. Nah, kemudian sudah kamu amati, sudah kamu cermati. Sekarang coba dituliskan. Kamu membuat identifikasi masalah, yaitu berupa pertanyaan, ya 1 buah pertanyaan, dan kemudian coba langsung dibuat hipotesisnya atau berupa jawaban sementara yang bisa kamu berikan. Jangan lupa tulis namanya. Ini yang sudah mengumpulkan, ya. Kurang lebih sepertinya isinya sama ya pertanyaannya, mengapa balon itu bisa meletus gitu, dan jawabannya karena terkena panas sehingga balonnya memuai. Dari hipotesis ya, berdasarkan video yang tadi, video stimulus, ya kira-kira ada tidak ya hipotesis yang benar sesuai dengan teorinya gitu. Nah, gimana cara cari tahu benar tidaknya? Ya, yaitu dengan sekarang
kamu melakukan percobaan pemuaian terlebih dahulu. Ya, sekarang ya kegiatannya adalah kamu melakukan percobaan terlebih dahulu, percobaan tentang pemuaian zat cair dan gas ya. Kemarin sudah sempat Ibu informasikan juga, sudah disiapkan kan alat bahannya, Nak? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Berarti sekarang sudah siap ya untuk melakukan praktek. Nah, di sini Ibu tugaskan tugas praktik pemuaian. Di sini nanti disediakan link LKPD ke live worksheet ya. Jadi nanti percobaannya kamu rekam dan diupload ke dalam tugas praktik pemuaian ini ya, dan LKPD-nya kamu sekalian dikerjakan. Nah, bagaimana Bu prakteknya? Ini Bu kasih lihat dulu. Nah, ini di LKPD-nya. Nanti kamu isi nama, kelas, tanggal ya. Jadi kalau zat cair kurang lebihnya ya kamu tinggal masak air gitu, airnya kamu wadahkan, letakkan ke dalam wadah ya, hampir penuh. Kemudian kamu masak gitu ya. Kamu nyalakan api kompor dan ingat menggunakan termometer, kamu ukur suhu dari si air. Ingat dalam menggunakan termometer, tangan kamu posisikan di bagian atas atau kamu pegang talinya yang ada di ujung ya, tidak boleh di bagian sebelah sini gitu. Nah, dan di dalam airnya pun tidak boleh menyentuh panci gitu, tidak boleh menyentuh dasar panci, jadi harus benar-benar mengambang ya atau melayang seperti itu ya untuk mengukur suhu airnya. Oke, untuk yang percobaan pemuaian gas, jadi mudah sekali, kamu cukup yang menyediakan botol ya, kemudian balon, nanti kamu balonnya dipasangkan, tutup botolnya kamu lepas, balonnya kamu pasangkan di mulut botol. Nah, nanti kalau sudah bentuknya seperti ini, kamu celupkan ya ke dalam air panas. Nah, bagaimana kira-kira bentuk balonnya yang kamu amati? Itu nanti setelah dicelupkan ke dalam air panas, kamu pindahkan ke dalam air dingin. Apakah ada perubahan atau tidak? Nah, kurang lebih seperti itu percobaan yang harus kamu lakukan. Bisa dipahami? Kami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sekarang silahkan ya, Ibu kasih waktu 30 menit untuk melakukan percobaannya. Nanti setelah 30 menit kita kembali lagi ke Google Meeting untuk melanjutkan pembelajaran. Oke, paham? Paham, Bu. Oke, sip. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah tepat waktu untuk hadir kembali di Google Meeting ya, untuk melanjutkan pembelajaran kita yang tadi masih tentang pemuaian. Nah, gimana? Masih semangat? Masih, Bu. Tunjukkan dong semangatnya. Ya, masih, mudah-mudahan masih terus semangat. Hari ini kita masih lanjut beberapa menit lagi ya. Oke, apakah tadi ada kendala, Nak? Ibu lihat sepertinya masih banyak yang belum mengumpulkan. Ada, Bu. Apa kendalanya, sayang? Jaringan. Jaringan. Susah muter-muter. Iya, Bu. Ya, tapi sudah dilakukan percobaannya kan ya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke, nanti berarti tinggal nunggu jaringan stabil, masih terus ditunggu uploadan video percobaannya ya untuk dinilai uji kinerjanya. Ya, sekarang kita lihat dulu salah satu video percobaan dari kalian nih, salah satunya siapa ya yang sudah mengumpulkan, untuk nantinya kita bahas hasilnya. Ini percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan percobaan pemuaian gas. Alat dan bahannya ada botol, balon, air panas, air dingin.
pasangkan galon pada mulut botol. Masukkan botol ke dalam air panas. Ternyata balon mengembang. Balon mengembang karena udara dalam botol memuai dan diteruskan ke balon sehingga balon mengembang. Selanjutnya, masukkan botol ke dalam air dingin. Ternyata balon mengempis kembali. Sekian dari percobaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi berarti pemuaian gas dulu ya, yang sudah kita sama-sama saksikan. Nah, kemudian ini percobaan yang kedua berarti adalah pemuaian zat cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan percobaan pemuaian zat cair. Langkah-langkahnya, isikan panci dengan air sampai penuh. Letakkan panci di atas kompor. Lalu ukur suhu air sebelum dipanaskan. Suhu air sebelum dipanaskan 30 derajat Celcius. Nyalakan kompor. Tunggu sampai mendidih. Sudah mendidih, ukur kembali suhu air. Suhu air setelah mendidih 100 derajat Celcius. Dan air tumpah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Jelas dengan videonya? Jelas, Bu. Oke, cukup jelas. Nah, yang lain sama nggak tuh kira-kira hasilnya seperti itu? Sama, Bu. Coba siapa yang berani untuk menginformasikan, mengomunikasikan hasil percobaannya? Coba, yuk. Saya, Bu. Oke, Talita, boleh dinyalakan dulu kameranya? Oke, silahkan. Bagaimana nih hasil percobaan pemuaian gas yang kamu lakukan? Saat botol dimasukkan ke dalam air panas, balonnya mengembang karena udara yang berada di dalam botol memuai, kemudian berpindah ke balon. Setelah itu, ketika botolnya dimasukkan ke dalam air dingin, udara yang berada di balon menyusut, kemudian balonnya mengempis. Oke, baik sekali. Itu untuk yang pemuaian pada zat gas. Oke, gimana hasil percobaan yang pemuaian zat cairnya? Zat cairnya air ketika dipanaskan, kemudian mendidih, kemudian volumenya akan bertambah yang menyebabkan air yang berada di dalam panci itu tumpah. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan. Mengapa suhu air bisa meningkat? Mengapa suhu airnya bisa meningkat? Coba, Talita. Karena diberikan kalor. Dari mana kalornya? Api. Api, betul. Ya, karena ada pemberian api atau api tersebut merupakan kalor, ya. Jadi, suhu airnya bisa meningkat. Betul. Terima kasih banyak, Talita. Betul sekali untuk yang pemuaian zat gas tadi ya, kenapa balonnya bisa memuai? Karena saat dimasukkan ke dalam, bisa mengembang karena dimasukkan ke dalam air panas, gitu. Ya, karena memang si suhu dari air panasnya itu yang diserap ya, panas kalornya gitu. Kalornya
dari air panas itu diserap oleh botol ya, sehingga udara di dalam botol itu akan memuai gitu ya. Begitu juga udara yang ada di dalam balon sehingga dia akan mengembang. Nah, kemudian kalau dimasukkan ke dalam air dingin, kenapa menjadi menyusut kembali gitu ya, mengempis? Karena udara-udara yang di dalam botol dan balon tersebut dia mengalami penurunan gitu, penyusutan ya, sehingga balonnya kembali mengecil atau mengempis. Yang pemuaian pada zat cair, kenapa air bisa tumpah saat dipanaskan? Nah, siapa nih di antara air dan panci yang mendapatkan kalor? Keduanya. Keduanya. Betul. Nah, kalau keduanya mendapatkan kalor, artinya dua-duanya kan akan mengalami pemuaian ya. Nah, ya akan mengalami pemuaian, tetapi kenapa airnya bisa tumpah kalau dua-duanya mengalami pemuaian? Karena pemuaian zat cair lebih cepat daripada pemuaian zat padat. Sip, betul sekali. Top deh. Ya, karena pemuaian zat cair lebih cepat dibandingkan dengan zat padat. Artinya bukan hanya zat cair dan zat gas saja kan yang mengalami pemuaian, tetapi zat padat pun gitu dia akan mengalami pemuaian juga gitu ya. Setelah dipanaskan, ternyata keuntungan dari balon menunjukkan skala yang berbeda. Skala tertinggi diperoleh oleh logam aluminium, skala kedua diperoleh oleh tembaga, dan skala ketiga diperoleh oleh besi. Demikian percobaan yang kita lakukan hari ini. Nah, dari hasil tersebut tadi ya, kira ada yang mau ditanyakan nggak dari hasilnya yang tadi? Benda padatnya bisa berubah berbeda-beda. Baik, Ibu ulang pertanyaannya ya, kenapa zat padat atau logam-logam yang tadi mengalami pertambahan panjang yang berbeda, begitu ya? Yang lain, menurut yang lain ada yang tahu jawabannya nggak? Kenapa si batang logam itu, ya kan dia awalnya panjangnya sama, tapi saat diberikan atau dipanaskan secara bersama-sama pula, ternyata skala yang ditunjukkan, skala pertambahan panjang dari si logam itu dia berbeda-beda. Coba ada yang tahu? Jenis zatnya, Bu, Jenis zatnya kenapa? berbeda. Iya, betul, jenis zatnya berbeda. Sehingga kalau jenisnya berbeda, gimana? Pemuaiannya juga berbeda. Iya, pemuaiannya berbeda. Jadi, maksudnya betul sekali yang Kayla bilang ya. Karena jenisnya berbeda, ya. Jadi tiap jenis zat itu dia punya kemampuan untuk menyerap kalor ya atau menyerap panas dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Nah, karena faktor perbedaan si jenis zat tersebut ya, sehingga panjang yang dihasilkan atau pertambahan panjang yang dihasilkan itu akan berbeda-beda pula tergantung dari jenis zatnya. Baik, terima kasih Kayla atas jawabannya. Oke, jadi dari semua bentuk percobaan ya, baik percobaan pemuaian pada zat padat, dari video tadi ya, video YouTube, kemudian dari percobaan pemuaian zat cair dan gas yang sudah kamu lakukan, kira-kira faktor apa nih yang mempengaruhi pemuaian? Coba. Suhu, Jenis. betul. Kalor jenis. Kalor jenis, apalagi? Ada lagi? Apa, Bang? Volume. Massa. Volume, massa. Ya. Jenis zat. Baik ya. Jenis zat, ya betul sekali ya. Jadi itulah faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian. Jadi intinya ya di pemuaian itu merupakan pertambahan atau bertambahnya ukuran benda yang terjadi karena adanya kenaikan suhu. Ya, jadi kata kuncinya adalah di sini. Kalau benda-benda itu
ya, dia mengalami kenaikan suhu, suhunya bertambah, maka semua benda akan mengalami pemuaian, ya, karena pemuaian bisa terjadi pada zat padat, cair ataupun pada gas. Ada pemuaian zat padat, di sini terjadi 3 jenis pemuaian. Ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Pemuaian pada zat cair dan gas, ya, di sini mereka berdua hanya mengalami satu jenis pemuaian saja. Apa itu? Ya, yaitu hanya mengalami pemuaian volumenya saja. Oke, pada suhu 30 derajat, sebuah pelat besi luasnya 10 meter persegi. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besi sebesar 0,000012 per derajat Celcius, maka tentukan luas pelat besi tersebut, gitu ya. Dari rumusannya kita lihat A sama dengan A0 kali 1 ditambah beta dikali delta T. Nah, lihat di sini variabel yang dibutuhkan adalah koefisien muai luas, ya, beta. Tapi di soal adanya alfa. Nah, kita cari tahu dulu nih si betanya berapa. Ya, di mana beta sesuai yang sudah dijelaskan tadi, dia punya nilai sebesar 2 kali alfa. Nah, sekarang penerapan konsep pemuaian zat dalam kehidupan sehari-hari ternyata ada banyak ya beberapa di sekitar kita tuh. Nah, apa saja contohnya? Kita lihat ada pemasangan kaca jendela, ya. Ternyata pada pemasangan kaca jendela ini diberi celah ya sedikit di sini. Kira-kira untuk apa fungsi celahnya, Nak? Agar pada saat memuai tidak pecah. Iya, betul. Jadi yang kedua, kabel listrik itu dipasang kendur. Kira-kira kenapa, Nak? Ada yang tahu? Agar saat di malam hari Pada saat malam hari atau musim dingin, kabel tidak. Iya, betul. Nah, kemudian di sini ada celah pada sambungan rel kereta. agar pada saat siang hari saat besinya memuai tidak melengkung. Betul, sip, tepat sekali. Ya, oke, itu link untuk latihan soal. Boleh langsung diklik. Oke, silakan dijawab. Untuk pertanyaan pertama, jika 2 gelas yang sejenis ditumpuk, gelas menjadi sulit dilepas. Agar kedua gelas tersebut dapat dilepas, hal yang dapat dilakukan adalah, yuk dipilih. Oke, ini hasilnya. Ada 10 orang yang sudah menjawab benar. Sip, ini hasilnya. Wah, sahabat paling cepat di sana ya. Ada Silvi dan disusul Nia. Untuk pertanyaan berikutnya, sebuah benda yang terbuat dari logam memiliki panjang 20 cm. Nah, panjang akhir logam tersebut jika terjadi perubahan suhu sebesar 40 derajat Celcius adalah, coba berapa ya hasilnya? Oke, ini dia hasilnya. Ada 9 orang yang sudah menjawab betul, ya. Sehingga perolehan skor tertinggi diperoleh. Kita lihat hasil akhirnya. Sahda dengan poin 1963. Selamat, congratulations. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak, Nak? Enggak, Bu. Tidak, oke. Kalau itu Ibu langsung ya. Ibu sudah siapkan penilaian sikap dan penilaian pengetahuan berupa kuisis. Untuk sikapnya bisa kamu lihat di bagian Google Classroom. Ya, silakan mulai dikerjakan untuk penilaian dirinya. Jawab dengan jujur, sejujur-jujurnya. Ya, atas pertanyaan-pertanyaan ini. Oke. Nah, sip. Kita sudah selesai. Wah, Ibu langsung di posisi 2. Kesusul lagi Arlita pertama.
Wah, hebat sekali ini. Belum ada salah Leta dan Ibam. Oke, kita lihat posisinya. Selamat untuk Ibam, yang kedua Leta, dan yang ketiga ada tadi Kak Arya. Ye, kalian hebat luar biasa. Plus, terima kasih untuk Leta, Ibam ya, yang sudah mengerjakan post-test dengan sebaik mungkin sehingga tidak ada kesalahan. Sip kalian berdua. Kamu bisa mempelajari materi atau menambah wawasan tentang pemuaian bisa dengan e-modul yang sudah Ibu berikan ya di GCR, atau bisa dari sumber lainnya, bisa dari internet ataupun buku-buku yang lain. Coba ya, masing-masing semuanya tuliskan kesimpulan pembelajaran hari ini. Cantumkan namanya juga, jangan lupa. Oke, kesimpulan yang sudah dituliskan ya, sudah ada beberapa di sini. Kita bisa tahu mengapa balon meledak ketika kena cahaya matahari. Ternyata kamu sudah bisa mengetahui faktor yang menyebabkan balon meledak, di mana itu pertanyaan yang kamu buat tadi di bagian stimulus ya, di bagian awal pembelajaran. Artinya kamu sudah membuat sudah mengetahui apa alasannya sehingga balon ketika dipanaskan bisa meledak. Wah, hebat sekali, mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang didapatkan hari ini. Untuk penguatan materinya, Ibu ulas lagi ya, bahwa pemuaian itu merupakan bertambahnya ukuran ya, bertambahnya ukuran suatu benda. Apa saja ukurannya? Bisa ukuran panjang, bisa ukuran luas, ataupun ukuran volumenya. Tetapi beda-beda nih untuk pemuaian zat padat, cair, ataupun gas. Kalau pemuaian zat padat, dia bisa mengalami 3 jenis pemuaian ya, yang tadi sudah disebutkan, yaitu ada pemuaian panjang, luas, dan volume. Sedangkan untuk pemuaian zat cair dan gas hanya mengalami pemuaian volumenya saja, dan masing-masing semuanya bisa dihitung ya berapa besar pertambahan panjangnya. Nah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian ada apa tadi? Ada jenis zatnya ya, ada kenaikan suhunya, dan ada masanya begitu, masa atau volume awalnya. Oke, itu untuk penguatan hari ini. Terima kasih. Nah, yang terakhir, tuliskan satu kata tentang pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih untuk satu kata yang diberikan. Ini merupakan refleksi yang kamu berikan untuk pembelajaran hari ini ya, yang nantinya bisa Ibu evaluasi untuk perbaikan pembelajaran di kemudian hari. Terima kasih banyak. Untuk tindak lanjut pembelajaran hari ini, Ibu berikan tugas kepada kalian untuk membuat poster. Poster apa? Poster tentang pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Kan jenisnya beragam tuh ya. Nah, coba dibuat posternya sebagus mungkin, semenarik mungkin. Oke, bisa dipahami ya, Nak ya? Bisa, Bu. Insya Allah. Ya, Ibu tanya lagi yang terakhir kali, apakah ada pertanyaan? Tadi bikin poster apa? Tidak, insya Allah sudah paham semua ya. Baik, terima kasih atas semangat belajarnya hari ini. Kalian luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan ilmunya selalu bermanfaat ya anaknya. Yuk, baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.